Gitu. Jadi kalau ada pun di sini pasien yang bikin emosi, pasien yang bikin geram, thank you Borneng, yang bikin geram ya, mereka lebih memilih pergi ke belakang, duduk, minum dulu daripada ngamuk-ngamuk. Di Indonesia, maaf cakap, bukan aku memburuk-burukkan, susah kali mencari yang namanya tenaga medis, ramah, dan mau capek, susah. Thank you Dodi dan Ica, susah. Ada, tapi susah. Ya, TTBI, susah kali. Kenapa? Kayak mamaku dulu, udah ngasih makanan dari selangnya itu aja, lapek pulut makasih, bunga makasih ya. Ngasih makan yang dari selangnya itu aja, setengah mati aku cari dokter, cari perawat. Nggak bohong aku. Mama aku sampai bilang lapar, lapar. Tapi aku nggak jumpa perawat, nggak jumpa dokter. Aku sendiri yang masukkan makanan dari selang hidung mamaku itu. Makasih ya lapek pulut. Siapa sih seorang anak yang sanggup melihat mamanya kelaparan lama-lama? Kak Boruringo makasih makanannya. Iya kan? Jadi di sini kenapa banyak orang berobat ke Malaysia ini? Perawatannya bagus. Ya kalau obat kurang lebih samanya ke Indonesia. Kalian tahu nggak dokter di sini bilang apa? Ya kami yang di Malaysia pergi loh berobat ke Indonesia, belajar di Indonesia. Di Indonesia itu bagus. Belajarnya bagus. Pendidikan kesehatan itu bagus. Ya, bagus di Indonesia. Cuma ya, di Indonesia itu lebih banyak orang mementingkan uang daripada nyawa. Lebih banyak, nggak semua, tapi lebih banyak di Indonesia orang mementingkan uang daripada nyawa. Ada uangnya berharga, nggak ada uangnya mati kau situ. Ya. Dan di Malaysia aku kasih tahu sama kalian bukan kayak BPJS. BPJS 3 hari harus pulang. Mau mokik mana kau rata-rata 3 hari harus pulang. Di Malaysia selagi kau nggak betul-betul sembuh, nggak bisa kau keluar dari rumah sakit. Kalian tahu nggak sampai aku mau gila minta pulang nggak dikasih. Belum, darah putihmu belum naik. Sampai 60 hari aku ditahan di rumah sakit nggak pulang-pulang. Cuman karena darah putih nggak naik. Kalau darah putihmu nggak naik, keluar kau nanti, cepat kau kena virus katanya. Nggak boleh kau pulang katanya. Thank you Borneng, banyak kali bunganya Borneng, I love you. Biar kalian tahu, makasih ya. Gitu. Jadi kenapa di Malaysia ini pengobatannya lebih bagus? Bukan karena obatnya yang paling bagus. Perawatan dan tindakannya cepat. Indonesia pun bisa. Kalau perawatan dan tindakannya cepat, nggak bertele-tele. Indonesia pun bisa. Kenapa? Karena Malaysia pun belajar ke Indonesia. Cuma di Indonesia prosesnya diperibet. Makasih Boring ada Nami. Di Indonesia prosesnya diperibet-ribet. Udah dibola-bola ke sana sini, dipertele-tele. Ya Nomi makasih banyak kali bunganya. Kalau di Malaysia nggak ada surat-surat rujukan Namboru. Janji udah ada IC-mu, udah ada pisaku ikut suami, tinggal cek di sistem. Oke. Walau kayak manapun itu yang namanya warga negara berhak dilayani sama di depan umum. Itulah untungnya Malaysia dan aku bersyukur. Ya, dan aku bersyukur. Kalian tahu nggak? Aku kena kanker ya. Aku kawin secara negara tanggal 24 bulan 7. Tanggal 28 bulan 7 aku kena kanker. Hanya 4 hari. Kalau aku nggak sempat kian mendaftar perkawinan secara negara, Malaysia tidak akan merawat aku. Tapi Tuhan Yesus baik. Ya. Tanggal 24 aku mendaftar perkawinan, 28 baru muncul kanserku. Padahal ketika di kampung aku bulan 6 udah mulai muncul tanda-tandanya. Masuk rumah sakit aku di Indonesia 3 hari. Ya, masuk rumah sakit aku di Indonesia 3 hari karena kanker, tapi tidak boleh didetek di Indonesia. Nggak tahu dokter-dokter di sana aku sakit apa. Ya, tiba-tiba rahangku sakit, nggak bisa bergerak, badanku semua kayak dipotong-potong. Ya, nggak tahu dokter Indonesia gara-gara apa. Ya, setelah itu tanggal 24 bulan 7 aku pulang ke Malaysia, tanggal 28 aku kena kanker. Kalau aku tidak mendaftar perkawinan secara negara kian, maka aku tidak akan bisa berobat di Malaysia ini. Malaysia tidak akan menanggung pengobatanku. Itu cara Tuhan bekerja. Kalian tahu? Udah aku ceritakan sama kalian. Sepatutnya 2019 bulan 8 kontrak kerja aku baru habis. 2019 bulan 8 aku harusnya habis kontrak kerja dari Western Digital. Tapi
Bulan 12 2018 aku di Interminute dibuang kerja dari Western Digital. Ya, hanya karena ada orang yang sirik sama aku, ada orang yang cemburu sama aku. Kalau kupikirkan, Tuhan, kenapa gara-gara orang yang jahat ini aku jadi dibuang kerja? Aduh Tuhan, kerjaku bagus-bagus, ada orang yang sakit hati sama aku jadi dibuang kerja. Udah aku memang masuk kerja waktu itu, tapi nggak dibayar gajiku. Jadi ku balas, ku scan ID ku, tapi aku nggak masuk kerja. Ku balas itu. Gara-gara itu aku dibuang kerja. Aku sempat marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku dibuang kerja? Padahal kalau tahun depan bulan 8 aku end kontrak, aku dapat 50 juta. Dapat aku 50 juta. Sekarang gara-gara dibuang kerja aku, jadi nggak bisa aku dapat 50 juta Tuhan. Kalau dipikirkan kita boleh marah sama Tuhan, emosi. Kok kayak gini Tuhan? Tapi suamiku bilang, kita harus berpikir kalau hari ini terjadi masalah karena Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang luar biasa di dalam hidupmu. Berpikir begitu. Aku pun berdoa, Tuhan, kalau memang aku harus dibuang kerja sekarang, hilang yang 50 juta itu nggak apa-apa. Aku percaya ada rencana besar dalam hidupku. Ketika aku dibuang kerja bulan 12 2018, di kampunglah aku ada kesempatan menguruskan surat-surat kawinku. Karena kalau aku nggak pulang kian lebih awal, surat-surat kawinku nggak boleh kuurus. Karena kontrak kerjaku masih hidup, nggak boleh kuurus itu surat kawin. Aku nggak boleh mendaftar secara negara, tapi karena aku udah diberhentikan kerja, kontrak kerjaku udah dimatikan, aku bisa pulang lebih awal, kuuruskan surat-surat perkawinanku, jadi bisalah aku mendaftar perkawinan tanggal 24 bulan 7. Tanggal 28 bulan 8 kena kanker. Pengobatan di Malaysia aku habis. Kalau mengikut belanja negara kena aku 3 miliar, bayangkan. 50 juta nggak seberapa dibanding 3 miliar pengobatanku, 3 miliar. Ya, itu cara Tuhan bekerja di luar nalar pikiran kita. Jadi kalau ada musibah dalam hidupmu, kalau ada masalah jangan hidupmu, jangan bersele-tele, jangan bersungut-sungut. Tuhan, kenapa terjadi kayak gini? Aku udah baik kok jadi kayak gini Tuhan. Kau tahu tidak? Tuhanlah yang tahu rencana yang paling tepat di dalam hidup kita. Tuhan yang tahu. Di luar pemikiran kita itu Tuhan yang kerjakan. Bayangkan hanya 50 juta untuk apa? Kalau ada pun dapatku 50 juta bulan 8 2019, kayak mana mau bayar pengobatanku 3 miliar? Tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Itu 50 juta nggak ada apa-apanya sayang, yang penting kau sabar. Ku gantikan dengan pembayaranmu yang gratis. Setelah aku sakit, puji Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan rezeki berlipat-lipat ganda. Jadi jangan pernah stres ketika kau harus jatuh ke bawah. Jangan pernah sakit hati ketika kau harus terjun ke bawah. Karena Tuhan sedang mengasah kita, melihat kita. Percaya tidak cara Tuhan bekerja seperti itu? Ya, jadi kalau kamu sekarang ada dalam posisi yang bermasalah, jangan mengeluh. Usahamu hancur, banyak utang, semua keluarga menjauh, jangan mengeluh. Tuhan sedang fokus samamu sekarang, memproses kau, membentukmu jadi orang yang luar biasa. Paham? Seperti itu yang kualami. Ya, seperti itu yang kualami ketika semua mata menjatuhkan aku, ketika semua mata memandangku dengan macam menjijikkan. Tuhan meminta aku, sabar kau nakku, sabar. Aku sedang bekerja. Tunggu waktuku. 2019 aku kena kanker. Perawatan 1,5 tahun. Tahu nggak? Bulan 9 tanggal 10 aku hanya makan nasi bungkus sepiring berdua dengan suamiku dalam keadaan kemo. Dalam keadaan kemo. Nasi sebungkus sepiring berdua. Beli pakai uang receh. Ku pegang nasi ini dengan suamiku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyakit ini. Tapi Tuhan, jangan jadikan aku orang biasa-biasa. Jadikan aku orang luar biasa. Dan Tuhan, cukupkan segala yang kuperlukan. Bila burung di udara kau pelihara, bunga di padang kau berkati, kenapa aku tidak? Aku ini anakmu. Bapakku orang kaya. Minta saja. Minta jangan cuma di mulut. Hati dan pikiran harus bekerja. Minta saja. Apa saja yang kau minta, maka akan diberikan kepadamu. Karena dia Bapa yang kaya. Kadang-kadang kita bilang, aku udah berdoa, aku udah minta sama Tuhan. Tapi di mulut, hati dan pikiran gak sejalan. Ya, hati dan pikiran gak sejalan. Harus sejalan hati dan pikiran. Ketika kita percaya Tuhan, berkat-Mu pasti ada, kita harus tenangkan pikiran, tenangkan hati. Ada Tuhan akan siapkan. Ada Tuhan akan cukupkan. Jadi jangan kamu bersungut-sungut. Sesungguhnya siapa yang betul-betul percaya
dan mengimani dari dalam hati dan pikirannya, maka dia akan menerima. Seperti itu. Sampai jangan lihat aku yang sekarang, jangan lihat aku yang sekarang. Biasakan lihat orang ketika dia mulai dari nol. Dari nol, bayangkan. Mulai daripada aku gak punya apa-apa sama sekali. Bapakku aku yang nanggung, mamaku aku yang nanggung, adikku semua sekolah aku yang nanggung. Kalian tahu apa doaku ketika aku sakit? Tuhan Yesus, Kau tahu aku tulang punggung keluarga Bapak. Kau yang menetapkan aku menjadi tulang punggung keluarga aku. Kalau apa-apa terjadi sama aku Tuhan, macam manalah bapakku dengan adikku. Gak apa-apa, ku terima Tuhan semua ini. Tapi ku mohon samamu Tuhan, jangan ambil nyawaku. Masih banyak tanggung jawabku. Biar aku jadi saksimu kepada semua orang betapa Tuhan itu baik. Puji Tuhan. Proses kemo bukan gak sakit-sakit sayang, proses kemo. Kalian tahu gak kemo itu? Kemo itu kamu dimatikan tapi bernyawa. Kamu dimatikan tapi bernyawa. Ya, aku gak pernah kerja di kilang Ryoka, di Western Digital aja. Ya, sakit di kemo itu. Tapi itulah, ketika aku menangis seperti anak kecil. Tuhan Yesus, sudah ya, sakit kali loh. Udahlah ya, udah. Seolah-olah aku bercerita sama bapakku sendiri. Oleh sebab itu, untuk kalian semua yang lagi ada dalam sakit, yang lagi dalam ada masalah, jangan sedih. Jangan takut mati. Semua orang akan mati, sayang. Segala yang bernyawa di makhluk bumi ini, di muka bumi ini akan mati. Kau dan aku akan menghadapi kematian. Sudah? Jangan takut dengan yang namanya kematian. Yang perlu kamu takuti adalah